nama saya Muhammad Nazir dari kelas 2E. Saya akan menjelaskan tentang analisis time series. Analisis time series bukanlah studi baru, meskipun teknologi membuatnya lebih mudah untuk diakses. Banyak dari teks yang direkomendasikan yang mengajarkan teori dan praktik dasar subjek telah ada selama beberapa dekade. Dan metode itu sendiri bahkan lebih tua dari itu. Karena telah menggunakan analisis time series selama ribuan tahun, sepanjang perjalanan kembali ke studi kuno tentang pergerakan dan navigasi planet. Analisis time series digunakan untuk data non-stasioner, hal-hal yang terus berfluktuasi dalam waktu ke waktu atau dipengaruhi oleh waktu tertentu. Industri seperti keuangan, retail, dan ekonomi sering menggunakan analisis data time series karena mata uang dan penjualan selalu berubah. Analisis pasar saham adalah contoh yang sangat baik dari analisis time series dalam tindakan, terutama dengan algoritma perdagangan otomatis. Demikian juga analisis time series sangat ideal untuk meramalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Valid Pratama dari manajemen 2E, akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh rekan saya, yaitu mengenai analisis data time series. Yang kedua yaitu ada klasifikasi dan pertimbangan analisis data time series. Data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Ada berbagai jenis data yang menjelaskan bagaimana dan kapan data tersebut direkam. Sebagai contoh, data time series adalah data yang direkam selama interval waktu yang konsisten. Data cross-sectional terdiri dari beberapa variabel yang dicatat pada waktu yang bersamaan. Polet data adalah kombinasi dari kedua data time series dan data cross-sectional. Selanjutnya, data time series dapat diklasifikasikan ke dalam kategori utama. Yang pertama, ada data time series stock yang berarti mengukur atribut pada titik waktu tertentu, seperti snapshot statis dari informasi apa adanya. Yang kedua, aliran data time series berarti mengukur aktivitas atribut selama periode tertentu yang umumnya merupakan bagian dari keseluruhan total dan merupakan sebagian dari hasil. Selanjutnya, dalam data time series, variasi dapat terjadi secara sporadis di seluruh data. Yang pertama, analisis fungsional dapat memilih pola dan hubungan dalam data untuk mengidentifikasi peristiwa penting. Yang kedua, analisis tren. Analisis tren berarti menunjukkan pergerakan yang konsisten ke arah tertentu. Ada dua jenis tren, yaitu deterministik, di mana kita dapat menemukan penyebab dan mendasarinya, dan stokastik yang acak dan tidak dapat dijelaskan. Selanjutnya ada variasi musiman. Variasi musiman menggambarkan peristiwa yang terjadi pada interval tertentu dan teratur selama setahun. Ketergantungan serial terjadi ketika titik data yang berdekatan dalam waktu cenderung terkait. Nah, analisis time series dan model peramalan harus menentukan jenis data yang relevan untuk menjawab pertanyaan bisnis. Setelah analisis memilih data relevan yang ingin mereka analisis, mereka memilih jenis analisis dan teknik apa yang paling sesuai untuk bisnis. Cukup sekian pembacaan materi dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aldi Renaldi Komara akan menjelaskan tentang jenis analisis time series. Apa saja jenis analisis time series itu? Yang pertama yaitu klasifikasi. Klasifikasi yaitu mengidentifikasi dan menetapkan kategori ke data. Yang kedua yaitu ada curve fitting. Curve fitting yaitu memplot data sepanjang kurva untuk mempelajari hubungan variabel dalam data. Lalu yang ketiga yaitu analisis deskriptif, yaitu mengidentifikasi pola dalam data time series seperti tren, siklus, atau variasi musiman.
Lalu yang keempat ada analisis eksplanatif, yaitu upaya untuk memahami data dan hubungan di dalamnya, serta sebab dan akibatnya. Lalu yang kelima ada analisis eksplorasi, menyoroti karakteristik utama data time series biasanya dalam format visual. Lalu yang keenam ada peramalan. Peramalan ini yaitu memprediksi data masa depan. Tipe ini didasarkan pada tren historis. Ini menggunakan data historis sebagai model untuk data masa depan, memprediksi skenario yang bisa terjadi di sepanjang titik plot masa depan. Lalu yang ketujuh yaitu ada analisis intervensi, yaitu mempelajari bagaimana suatu peristiwa dapat mengubah suatu data. Lalu yang terakhir, yang kedelapan yaitu segmentasi, membagi data menjadi segmen-segmen untuk memperlihatkan properti yang mendasari informasi sumber. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.